الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوي شيخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه حبيب النبي وآله. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. حاضرين حاضرات jamaah salat zuhur Masjid Jauharul Iman, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan, dimantapkan iman dan Islam, dan kita berharap kepada Allah bila sampai pada waktunya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Hari ini kita sudah masuk di hari yang pertama dari bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita semua diberikan keberkahan sebagaimana doa yang senantiasa kita baca pada bulan Rajab yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah mengatakan, idza da'awta Allah an yuballighuka Ramadan, bila kita berdoa kepada Allah agar disampaikan pada bulan suci Ramadan, fala tansa, jangan lupa, an tad'uhu ay yubarik laka fihi. Kita mesti dalam berdoa itu memohon kepada Allah bukan hanya sekedar sampai pada bulan Ramadan, tapi kita memohon agar kita diberkahi di bulan Ramadan. Fa inna sya'nu fi bulughihi, laisa sya'nu fi bulughihi. Karena tujuan kita ini bukan hanya sekedar sampai pada bulan Ramadan. Innama sya'nu madza sata'malu fihi. Tapi tujuan kita sampai di bulan Ramadan ini, apa yang akan kita lakukan? Amal-amal apa yang akan kita berbuat? Amal-amal istimewa apa yang akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang berpuasa pada siang hari Ramadan, beribadah pada malam Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus saja. Para ulama mengklasifikasi puasa itu pada 3 tingkatan. Ada puasanya orang-orang awam, ada puasanya orang-orang khusus, dan ada lagi puasa orang yang terlebih khusus. Kita jangan memimpikan dapat naik pada makam tingkatan puasa khusus, sedangkan puasa awam pun kadang-kadang kita masih lalai. Puasa awam itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi puasanya orang-orang awam itu adalah dia berpuasa menjaga lahiriah dan batiniyahnya. Sebagaimana diungkapkan di dalam sebuah syair, ata Ramadan mazra'atul ibad, bahwa Ramadan ini telah datang, dan Ramadan ini merupakan sebuah ladang untuk setiap hamba-hamba Allah beramal. Litathhiril qulub minal fasad. Bulan Ramadan ini menjadi madrasah, menjadi pendidikan bagi kita
agar terbuang sejauh-jauhnya segala keburukan-keburukan yang tersimpan di dalam batin sanubari kita. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Tunaikan hak-hak Ramadan ini qawlan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Bukan hanya kita menunaikan ibadah Ramadan, malam kita tarawih 1 juz 1 malam kita baca, tapi setelah salat malam, setelah tarawih, kita masih saja membicarakan keburukan-keburukan orang, ataupun kita mencari-cari kesalahan orang, atau kita menjadikan berpuasa daripada membicarakan keburukan orang, daripada berbuat dosa itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah salat maghrib kita merasa bebas dari hal itu semua. Wazadaka fattakhidhu ilal ma'ad. Ambillah kesempatan Ramadan ini sebagai perbekalan, sebagai kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal yang lebih serius untuk akhirat. Cukuplah selama 1 bulan kita mempersiapkan bekal akhirat itu acuh tak acuh, seperti main-main. Maka kita jadikan Ramadan ini kesempatan untuk serius mempersiapkan bekal akhirat. Sebelum kita sampai ke negeri akhirat akan ada satu fase yang akan kita jumpai. Sebentar lagi kita akan sampai itu. Fase alam barzakh. Fase alam barzakh itu sebagai pemisah antara dunia dan akhirat. Sebelum akhirat, awalnya adalah alam barzakh, alam penantian. Sebentar lagi kita akan masuk ke tempat itu. Dikatakan dalam mahfuzat, ungkapan bahasa Arab itu, man zadal qabri bila zad, siapa orang yang masuk dalam kubur tanpa membawa satu pun perbekalan, faka'annama dakhalal bahra bila safinah, seakan-akan dia masuk ke dalam sebuah lautan tanpa mempersiapkan sebuah perahu. Persiapkan, jangan lagi main-main untuk urusan akhirat. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin yang disusun, yang dikarang oleh Imam Ash-Sha'rani, ada 4 keadaan yang kalau kita sudah sampai pada 4 keadaan itu, jangan lagi main-main untuk urusan akhirat. Ibadah kita sudah mesti serius. Yang wajib dan yang sunnah mesti diperhatikan. Yang pertama kata beliau, yaitu orang yang usianya sudah sampai 40 tahun. Dia sudah mesti harus mempersiapkan akhiratnya itu. Karena orang-orang yang usianya 40 tahun itu seperti seorang perempuan yang sedang mengandung 9 bulan. Tidak ada yang ditunggu kecuali menunggu detik-detik kelahiran. Orang yang usianya 40 tahun itu sebenarnya sudah dia semakin dekat dengan kematian. Kemudian yang kedua, orang yang di rambutnya sudah beruban. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah melaksanakan haji dan umroh. Orang yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, pulang dari haji, pulang dari umroh, dia mesti menjadi teladan di masyarakatnya. Dia harus menjadi seorang imam, pemimpin. Bukan berarti setelah pulang haji, pulang umroh, salatnya akhir waktu. Atau mungkin tidak salat sama sekali, dengan alasan saya sudah salat di Mekah, pahalanya lebih besar dari di Masjid Jahorul Iman ini. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang sudah menikah. Itu jangan lagi acuh tak acuh, jangan lagi main-main, persiapkan. Faman zara'al hububa wa masaqaha ta'awuhu nadaman yaumal hasad. Siapa orang yang dia menanam amal tapi dia tidak merawat amal-amal itu, ta'awuhu nadaman yaumal hasad, maka dia akan merasakan kerugian nanti di yaumil hasad ataupun di hari akhirat. Hadirin as-saimin was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan zuhur hari ini kita niat untuk mengaji, niat untuk belajar. Mudah-mudahan setelah pulang dari masjid ini kita bertambah ilmu. Dikatakan man zada ilmuhu zada amaluh. Siapa orang yang bertambah ilmunya, insyaallah amalnya bertambah. Tapi orang yang ilmunya tidak bertambah, amalnya juga tidak akan mungkin bertambah. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin dalam beramal, dan amal itu selalu mengikuti ilmu. Pada siang hari ini kita akan dengarkan faedah-faedah ilmu, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang ada orang-orang yang didoakan secara khusus oleh malaikat. Bila didoakan oleh habaib, didoakan oleh kiai, didoakan oleh ustaz, kita senang bukan main. Ini yang mendoakan kita adalah malaikat. Bukan sembarangan. Makhluk Allah yang bukan sembarangan. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat dalam Al-Qur'an itu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan perintah apapun yang Allah perintahkan. Maka ada orang-orang khusus yang mendapatkan doa dari malaikat. Amalannya itu sifatnya sehari-hari, yang mungkin terkadang kita lewatkan, atau mungkin selama ini kita sudah amalkan, tapi kita baru tahu bahwa amalan itu menjadikan sebab kita didoakan oleh malaikat. Yang pertama, orang yang mendapatkan doa dari malaikat itu yaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad." Nabi pernah bersabda, Nabi katakan, "Tahhiru hadhil ajsad." Sucikanlah jasad kalian, lahiriah batiniyah kita bersihkan. Tahharakumullah, mudah-mudahan Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahira. Tidaklah seseorang itu tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak, melainkan akan tidur membersamainya malaikat, membersamai dalam tidurnya. La yanqalibu sa'atan minal lail, dan tidaklah dia dalam tidur itu berbolak-balik ke kanan ke kiri terlentang, illa qal, melainkan malaikat akan mengatakan, Allahumma ighfir li 'abdik, ya Allah ampunilah hambamu ini, fa innahu bata tahira, karena dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Amalannya sangat ringkas sekali, sebelum tidur berwudu. Ditegaskan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in, siapa orang yang tidur dalam keadaan berwudu, fa adrakahul maut fatilkal lailah, dan pada malam hari itu jadwal kematiannya sudah tiba, fahuwa indallahi syahid, maka di sisi Allah, dalam pandangan Allah, dia mendapatkan pahalanya orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Ai bimakna, dengan makna yang banyak. Ada yang mengatakan fahuwa indallahi syahid itu adalah matinya atau meninggalnya disaksikan oleh para malaikat. Maka sebelum tidur palingan 5 menit kita berwudu. Kemudian kita juga dianjurkan bila seandainya di malam hari atau sebelum tidur kita berkumpul bersama istri dan belum sempat untuk mandi, maka disunnahkan sebelum tidur untuk berwudu. Karena ada keterangan yang mengatakan juga berkenaan dengan makan sahur. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Az-Zarnuji itu, beliau menukilkan di antara adab-adabnya penuntut ilmu itu, dalam keadaan junub dia tidak makan, atau dalam keadaan junub makruh makan dan minum, hukumnya makruh. Bila ketika sahur kita akan makan sahur, sedangkan dalam keadaan sedang junub sebelum mandi atau tidak sempat untuk mandi, berwudu lah. Alasannya sebagai bentuk adab kita kepada rezeki yang Allah hadirkan. Ya. Berwudu sebelum tidur, berwudu, istighfar sebelum tidur. Ada lagi amalan yang lain ada. Sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca surah Tabarak. Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan orang yang sebelum tidur atau setiap malam istiqamah membaca surah Tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulku sampai dengan selesai, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan dia nanti di alam kubur. Kita ini Bapak Ibu hadirin hadirat as-saimin as-saimat, tidak ada yang menjamin kita selamat di alam kubur. Tapi Nabi kita sudah informasikan, siapa yang istiqamah dengan tabaraknya setiap malam, maka Allah Ta'ala akan memberikan keamanan daripada siksa kubur. Yang kedua, orang yang mendapatkan doa dari malaikat, yaitu orang yang menunggu waktu salat. Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ahadukum ma qa'ada yantadhiru as-salah fi as-salah ma lam yuhdith tad'u lahu al-malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Tidaklah seseorang, kata Nabi, yang dia duduk di masjidkah itu, di musallakah itu, menunggu datangnya waktu salat dalam keadaan dia tidak berhadas, tidak batal wudunya, melainkan malaikat akan mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmatilah ia. Kita ini sebenarnya saat ini sedang menunggu waktu salat, menunggu waktu salat asar. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua tidak berhadas, tidak batal wudu. Dan tanpa kita sadari saat ini kita sedang didoakan oleh malaikat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan doa itu.
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni ia, rahmati ia. Kemudian kelebihan orang yang menunggu waktu salat itu, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, inna du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa antara azan dengan iqamah itu tidak tertolak. Fad'u, maka doalah, kata Nabi. Bapak Ibu hadirin hadirat, as-saibin as-saimat, hajat kita ini banyak sekali, keinginan kita banyak sekali, dan kita ingin semua keinginan kita itu nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Nabi kita sudah memberikan informasi, doa antara azan dengan iqamah itu tidak tertolak. Kenapa banyak di antara kita yang melewatkan doa antara azan dan iqamah itu? Ada mungkin di antara kita antara azan dengan iqamah cerita, ngobrol. Yang lebih dahsyatnya lagi, bicara ketika azan berkumandang. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, sahabat karib dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, sama-sama penulis kitab tafsir Jalalain. Jalalain itu ditulis atau disusun oleh seorang Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua Jalaluddin As-Suyuti, sehingga dikenal dengan Jalalaini, dua orang Jalal. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah mengatakan, aku khawatir sekali, kata beliau, aku sangat khawatir kepada orang-orang yang berbicara ketika azan dikumandangkan. Aku khawatir meninggalnya su'ul khatimah. Ketika azan berkumandang cerita, ketika azan berkumandang ngobrol, aku khawatir sekali, kata beliau, matinya nanti su'ul khatimah. Jadi kalau sudah azan diam, jawab. Sebagaimana seruan muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allah kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan jangan lupa untuk membaca doa. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, siapa yang setelah azan dia membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, sampai dengan selesai, wajabat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Doa antara azan dengan iqamah tidak tertolak. Minta kepada Allah. Setidaknya doa setelah azan itu, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana. Ada yang pakai sayyidana, ada yang tidak. Itu bukan menjadi suatu masalah dan tidak mengurangi keafsahan dalam doa kita. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Jangan langsung ditutup, tambahi lagi. Apa yang ditambah? Doakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. 5 kali, setelah 5 kali baru ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani saghira. Setelah itu baru tutup lagi dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau seandainya kita sehabis salat qabliyah, salam ternyata muazzin sudah iqamah, ya sudah iqamah, sudah dikumandangkan, nah kita sudah punya tabungan doa. Jadi kita doa setelah azan. Oncak dalam doa itu adalah kita jangan lupa menyertakan doa untuk orang tua. Dalam sujud jangan lupa menyertakan doa untuk orang tua antara azan dan iqamah. Kemudian di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab, jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Ada jamaah kita yang mau berangkat umrah nanti di bulan Ramadan, antara Hajar Aswad dengan Multazam mustajab, di belakang Hajarul Adi, belakang makam Ibrahim mustajab, di Raudhah mustajab, saat tawaf mustajab. Jangan lupa sertakan doa untuk orang tua. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man tarakal 'abdu ad-du'a lil walidain faqad anqata anhu rizqi. Siapa orang yang meninggalkan doa terhadap orang tuanya, terputuslah rezekinya. Jadi rezeki kita ini, proyek-proyek gagal, mau mengajukan proyek ke kantor, ke perusahaan, ini dan itu terasa gagal, coba. Mungkin kita jarang mendoakan orang tua. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan doa dari malaikat, yaitu orang yang melaksanakan salat di shaf yang terdepan. Hadisnya dari Bara' bin Azib, Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Dalam riwayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil mutaqaddimah.
sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang melaksanakan salat di shaf yang terdepan. Pernah suatu hari saat Nabi menyampaikan hadis ini, bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang salatnya di shaf yang terdepan, kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang salat di shaf yang kedua? Nabi menjawab, Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang salatnya di shaf yang terdepan. Pertanyaan yang kedua kali, bagaimana yang kedua ya Rasulullah, shaf yang kedua? Nabi mengatakan, Allah dan para malaikat bersolawat kepada mereka yang salat di shaf yang terdepan. Kemudian sahabat bertanya yang ketiga kali, bagaimana yang kedua? Maka Nabi mengatakan, Allah dan para malaikat bersolawat untuk mereka yang salat di shaf yang kedua sampai ke belakang. Jadi kedudukan utama shaf terdepan ini. Tidak ada standar mesti shaf di depan ini yang sudah haji umroh, tidak ada. Yang pakai peci putih tidak ada. Atau mesti pimpinan Pertamina mesti di sini, yang bukan pimpinan silahkan belakang, oh tidak ada. Masjid ini bukan milik siapa, ini kepunyaan Allah. Semua kita berhak. Tinggal lagi kita perhatikan adab-adabnya orang yang mengisi shaf yang terdepan. Ya. Adab-adabnya saja. Salah satu di antara adabnya, kalau kita salat menggunakan pakaian yang belakangnya ada tulisan, yang sekiranya tulisan itu bakal dibaca, dilihat mengganggu konsentrasi orang yang salat di belakang, kita ambillah posisi ujung atau posisi belakang. Kemudian dalam Islam itu ada sebuah sifat mulia, sifat itsar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan orang. Contoh, saat kita mau minum, kita butuh dengan minuman itu, tapi kita berikan kepada orang duluan. Itu sifat itsar, mendahulukan orang. Misal kita sedang antri di SPBU, ya. Tiba-tiba ada orang yang ngetuk kaca dan dia bilang, "Pak, saya mohon izin, saya pengen duluan karena saya mau ngantar anak saya ke rumah sakit atau apa." Kita kasih kesempatan, itu sifat izar. Tapi mendahulukan orang, menyuruh orang untuk mengisi shaf, ada kosong di depan, kita suruh orang maju ke depan, ini makruh hukumnya. Yang afdal kita yang maju. Nah, lain lagi untuk mungkin orang-orang yang salat di belakang imam. Karena orang-orang yang salat di belakang imam, dia mesti mengetahui tentang kaifiat bagaimana menggantikan imam. Atau yang mungkin di dekat mimbar pada saat khutbah Jumat, dia mesti tahu bagaimana ketika menggantikan khatib ketika misal khatibnya pingsan atau wafat, meninggal dunia, ya. Jadi kita utamakan isi shaf. Kadang-kadang masjid yang tidak ada keramiknya di belakang, ini alhamdulillah masjid kita dan beberapa masjid sekarang ini sudah kaya, sampai dindingnya pun dikasih keramik. Biasanya kan dinding cuma lantai dikasih keramik, ini sampai dinding dikasih keramik. Kalau masjid-masjid yang tidak ada keramiknya itu bisa kita lihat di dinding belakang itu, seringkali kita lihat ada semacam bekas orang nyender. Karena orang kalau masuk masjid langsung nyender, masuk masjid langsung nyender. Terutama Jumat, isi shaf yang di depan. Ya. Semua kita berhak untuk mengisi shaf yang di depan. Kemudian Nabi menegaskan dalam sebuah hadis, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' was-shaff al-awwal, thumma lam yajidu." Kalaulah kalian mengetahui tentang keutamaan ma fin nida' pada seruan azan, was-shaff al-awwal pada shaf yang pertama, dan kalian tidak mendapatkan shaf pertama itu, illa ayyastahimu, kecuali dengan cara mengundi, lastahimu, pasti kalian akan mengundi. Kalau tahu, sayangnya kita tidak tahu. Kadang-kadang disengaja datang terlambat ke masjid. Bahkan disengaja ketika Jumat masuk ke masjidnya, datang ketika khatib sudah mengucapkan aqimis shalah, baru masuk ke masjid. Dia tidak bisa lagi mendapatkan faedah apa yang disampaikan khatib, dan dia tidak bisa lagi mendapatkan semangat akhirat. Maka khatib ketika berkhutbah, suntikkan kepada jamaah itu semangat akhirat. Sudah cukup satu pekan mengurusi duniawi, sudah cukup. Saat khatib naik ke atas mimbar, semua harus disadarkan terhadap akhirat. Kemudian dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, beliau menegaskan lagi, shaf yang terdepan paling utama. Kemudian sudah penuh yang kedua sampai ke belakang. Ummul Mukminin mengatakan, "Innallaha malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang salat di sisi sebelah kanan, mayaminis sufuf. Alasannya, sahabat pernah mengatakan, "Kunna idza sallaina khalfa Rasulillah." Kami kalau salat di belakang Rasulullah, ahbabna an nakuna an yaminih.
kami lebih senang salat di sebelah kanan. Kenapa? Yuqbilu biwajhihi, karena Nabi setelah salat Nabi memalingkan wajahnya ke arah sebelah kanan. Maka dalam kitab banyak literatur Islam, salah satunya kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, beliau dalam kitab itu menuliskan satu bab, adabul imam wal qudwah, adab imam dan makmum. Di antara adabnya seorang makmum itu, bila dia ingin berhajat cepat setelah selesai salat, dia ingin langsung ke aktivitasnya karena ada hajat terdesak, ambillah posisi sebelah kiri dari imam. Sedangkan mereka yang menginginkan selesai sampai salam, sampai doa, sampai bubarnya jamaah itu, ambillah posisi sebelah kanan. Mungkin salah satu di antara tujuannya untuk menjaga perasaan imam. Kadang-kadang ketika imam sudah memalingkan wajah ke sebelah kanan, dia sudah tidak melihat makmum lagi, karena makmum sudah keluar dari masjid. Kemudian yang berikutnya, orang yang mendapatkan doa malaikat, yaitu orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adimis salata ala nabi Muhammad faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammad. Amal-amal yang kita lakukan ini Bapak Ibu hadirin hadirat, antara diterima dan ditolak. Illa salata ala nabi, kecuali salawat kepada Nabi, pasti diterima. Hukum salawat itu wajib, bukan sunnah. Sebagaimana wajibnya salat, wajibnya puasa, begitu juga wajibnya salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nabi berkata, jangan kalian bersalawat kepadaku dengan salawat al-batr. Jangan kalian bersalawat kepadaku dengan salawat al-batr. Apa itu salawat al-batr? Yaitu salawat yang hanya terhenti pada ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Nabi harap kepada kita, Nabi inginkan kepada kita, Nabi menuntun kita agar membaca salawat menyertakan keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau disempurnakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ada yang pakai Sayyidina, silahkan. Yang tidak pakai, tidak masalah. Tapi sekali lagi, Sayyidina itu sebagai bentuk adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, yang berikutnya, orang yang mendapatkan doa dari malaikat, yaitu orang yang mendoakan orang lain dari kejauhan. Mendoakan orang sedangkan orang yang kita doakan tidak tahu. Nabi mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Mendoakan saudara muslim sedangkan orang yang didoakan itu tidak tahu, mustajabatun, doanya itu mustajab. Setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk orang lain yang orang lain tidak tahu bahwa kita mendoakan, maka malaikat akan berkata, aminun walaka bimithlim. Amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan dan engkau juga mendapatkan hal yang sama. Jadi tidak ada ruginya mendoakan orang itu. Terutama ya, yang berikutnya, orang yang mendoakan orang yang sakit. Kita ini seringkali jadi orang-orang Pertamina yang masuk Pertamina lebih berpeluang mendapatkan doanya malaikat. Setiap kali lewat rumah sakit Pertamina, cobalah kita untuk mendoakan mereka yang sakit itu. Ya mereka kan tidak ada yang tahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Penyembuh. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada siapapun yang sakit di rumah sakit Pertamina, dan siapapun yang sakit, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan, ampunan, rahmat, kekuatan dalam dia menghadapi Al-Fatihah. Lewat rumah sakit Muhammadiyah, doakan lagi. Ya. Kemudian apa? Mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang meninggal dunia. Nabi mengatakan, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan." Kalau kalian menyaksikan orang yang sakit, melihat orang yang sakit ataupun mendatangi orang yang meninggal dunia, melayat, faqulu khairan. Ucapkanlah ucapan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya, kita melihat orang sakit, melihat orang sakit itu minta doa dari dia dan kita mendoakan dia. Ya. Kemudian melihat orang yang meninggal, seringkali di Pelaju ini siang, zuhur atau asar atau jam 10 pagi, mobil ambulan, mobil jenazah lewat. Kita tidak tahu siapa yang meninggal itu, tapi dipastikan muslim. Karena yang mengantarnya pakai peci dan tujuannya ke arah Nagaswida. Yang mengantarnya mobil jenazah dari Badan Dakwah Islam RU3 Pertamina. Tentu ini muslim. Kita doakan, ya Allah ampuni, rahmati, dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah.
Begitu mudahnya kita mendoakan. Yang terakhir, orang yang mendapatkan doa dari malaikat, yaitu orang yang berbuka puasa. Nabi mengatakan, as-shaim idza aftara sallat alaihi al-malaikah. Orang yang berbuka, maka saat dia berbuka malaikat turut mendoakan. Maka jangan sampai kita ini menjelang buka, saat azan duduk langsung makan. Kasihlah waktu 10 menit menjelang azan itu untuk kita berdoa. Tidak perlu pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bapak kepala keluarga doa, pimpin doa, anak-anak mengaminkan. Ya Allah, ini anakku nomor 1. Dia ini ya Allah sekarang sudah selesai kuliah tapi belum dapat pekerjaan. Ya Allah, tolong ya Allah, segera berikan pekerjaan yang halal, yang barakah. Ini ya Allah anakku, dia sudah bekerja tapi belum mantap. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan pekerjaan yang mantap. Ini ya Allah anakku sudah bekerja tapi belum menikah. Ya Allah, berikanlah pasangan yang salih dan salih. Ini ya Allah anakku sudah menikah tapi dia belum dikaruniai seorang anak, titipkan kepada mereka zuriatan thayyibah, anak-anak yang baik. Ya Allah, ini istriku, ya Allah cantikkan dia, setiakan dia kepadaku ya Allah. Amin, diaminkan. Begitu luar biasanya diaminkan oleh malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar pada siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat mengamalkan apa yang kita terima pada siang hari ini, pada pengajian ini. Dan mudah-mudahan ke depan ini kita akan lebih mendapatkan tambahan ilmu dari para kiai, para habaib kita di masjid ini. Subuh dan zuhur ada pengajian, ada ta'liman, ikuti, hadiri ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang semangat di awal, di akhir atau di pertengahan sudah tidak semangat lagi. Taharrau lailatul qadr fil witr al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada hari-hari ganjil pada bulan Ramadan. Tapi jangan sampai kita seperti orang yang sedang main undian dengan Allah. Malam 21 penuh, malam 22 kosong. 23 penuh, 24 kosong. 25 penuh, 26 kosong. Ya. Kalau bisa iktikafnya di masjid ini diramaikan di 10 hari yang terakhir Ramadan ini. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan atau penyampaian yang mungkin kurang berkenan di hati, yang tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu hadirin hadirat. Mohon untuk dapat dimaafkan, diikhlaskan, diridhakan dunia wal akhirah. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من الذنوب والآثام، وارزقنا حسن الختام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرم علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Alhamdulillah, jazakallahu